Merdeka. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga dikatakan bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan dirongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Di tengah-tengah perjuangan masyarakat Indonesia untuk merdeka, ternyata sikap religius bangsa ini muncul, menyadari bahwa hanya oleh berkat Allah kemerdekaan itu diperoleh. Dan itulah sebenarnya Allah menghendaki kemerdekaan bagi umatnya serta menganugerahkannya. Kenyataan ini tentunya akan menjadi pedoman bagi setiap warga negara Indonesia untuk menjadi orang yang merdeka dan memerdekakan sesama di dunia ini. Selamat hari Minggu ke-11 setelah Trinitatis, Bapak, Ibu, anak-anak kami yang dikasihi Yesus Kristus. Biarlah kita hidup setia di dalam firman Tuhan. Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." 2 hari lagi kita akan merayakan hari peringatan kemerdekaan negara kita Indonesia yang ke-76. Saat ini dikatakan Allah yang memerdekakan. Dan inilah keyakinan kita bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Dan memang kemerdekaan itu adalah hak setiap orang secara pribadi dan juga kelompok. Walau sudah dipercaya kepada Tuhan Yesus, masih sangat perlu terus belajar akan kehendak-Nya, menerima, merenungkan firman-Nya, sehingga iman percaya semakin dewasa. Apalagi terjadinya perubahan dalam hati, dalam diri seseorang adalah oleh karena firman Tuhan. Seperti para pecandu, pelaku kekerasan, dan sebagainya, boleh diubah oleh kuasa firman Tuhan. Maka firman Tuhan perlu terus-menerus diterima untuk semakin paham apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Percaya kepada Yesus sekaligus tetap hidup dalam firman-Nya. Dan itulah benar-benar murid yang mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan, membebaskan, memberikan sukacita. Seorang murid Yesus adalah yang tinggal menetap dalam firman, akan selalu belajar serta hidup di dalam firman, sehingga mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakannya dari dosa. Menjadi percaya itu sudah baik, namun perlu meningkat, tetap tinggal di dalam firman. Menjadi murid yang sudah dimerdekakan, namun terus belajar sampai kepada seorang yang tetap merdeka. Jadi seorang murid Yesus tidak akan melenceng dari kehendak Tuhan, sebab dia benar-benar belajar dan hidup dalam firman Tuhan. Sebaliknya yang tidak mau tinggal dalam firman tentu tidak tahu kebenaran,
lalu tidak merdeka dari dosa. Tentunya kita sebagai orang Kristen yang sudah anggota jemaat tertentu, keturunan tokoh Kristen atau pemangku jabatan di gereja, terkadang merasa sudah hidup dalam kebenaran dan sudah dimerdekakan oleh Kristus. Ternyata tidak. Saat kita masih seorang pendendam, tidak menguasai diri, lalu melakukan hal yang tidak Tuhan kehendaki dengan berbuat dosa, maka kita masih tetap adalah hamba dosa. Hamba dosa adalah orang yang diperbudak dosa, di mana hatinya, pemikirannya, rencananya diatur dosa, maka butuh penyelamat untuk membebaskannya. Sebagaimana pemahaman orang Yahudi yang baru percaya kepada Tuhan Yesus, merasa bahwa mereka sudah sangat baik, disebutkan sebagai keturunan Abraham, bangsa pilihan Allah, orang merdeka secara rohani, bukan secara politis dan sosial. Keberatan bila dikatakan, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Ternyata supaya tidak menjadi hamba dosa, tidak ada pilihan lain kecuali tetap hidup dalam firman Tuhan. Mereka itulah orang yang merdeka. Dan sangat jelas dikatakan, hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Maka walau sebelumnya keturunan Abraham, orang Kristen yang sudah ada bersama Allah, namun saat mereka menjadi hamba, mereka tidak tetap tinggal di dalam rumah. Dan hamba dosa akan kesulitan atau tidak dapat berdiam dalam firman. Dan ini alasannya menurut seorang hamba Tuhan, mengapa ada orang yang tidak bahagia berdoa, tidak suka mengikuti acara penelahan Alkitab, malah beribadah baginya adalah beban sebagai kewajiban, sebab dia adalah memang hamba dosa. Hal ini dibandingkan dengan hobi kita atau makanan dan minuman kesukaan, tidak pernah harus dipaksa untuk melakoninya, sebab itu adalah kesukaanku. Maka hiduplah benar-benar sebagai murid yang menyukai serta menghidupi firman-Nya setiap saat. Tuhan Yesuslah yang dapat memerdekakan seseorang yang sedang diperhamba dosa. Jadilah kita menjadi murid yang terus-menerus belajar kepada guru kita dan mengetahui kebenaran sehingga benar-benar merdeka. Bila kita akan merayakan kemerdekaan negara kita yang ke-76, menjadi kesempatan berefleksi. Kita akan selalu sadari Allah lah yang memberi kemerdekaan itu. Namun terutama, baiklah kita bersedia dimerdekakan dari kemerdekaan yang hakiki, benar-benar merdeka dari perhambaan dosa, sehingga tidak diperhamba lagi oleh dosa. Dosalah sebagai awal mula kerusakan di berbagai sendi-sendi kehidupan. Penindasan, ketidakadilan, perseteruan, dan berbagai hal lainnya. Tetaplah menjadi murid yang berdiam dalam firman-Nya, sebab dengan berdiam dalam firman, kita boleh tentram. Lalu kebahagiaan dan kesukaan kita adalah melakukan firman Tuhan. Kita akan semakin terbiasa menyesuaikan kehidupan kita dengan firman-Nya yang menyukakan kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu saat ini. Biarlah kami tetap di dalam alam kemerdekaan, tidak diperhamba oleh dosa. Saat negara kami mengingat anugerah-Mu bagi kami dengan telah menerima kemerdekaan selama 76 tahun, biarlah kami mengingat anugerah Tuhan ini, sehingga kami tidak menghambakan diri bagi dosa. Biarlah kami tetap setia mengikut pembebas kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
pasal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.